Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Idris mengangguk kecil, kemudian mengingat hari hampir pagi dan sebentar lagi memasuki waktu salat subuh. Ia segera bergegas mandi karena hendak pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, sekalian ingin mempertanyakan perihal mimpi tersebut kepada Arman. Setelah selesai mandi, Idris berpamitan pada Naomi untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, dan mengutarakan niatnya bahwa akan menceritakan perihal mimpi tersebut kepada Arman, karena ia sangat yakin apa yang dilihatnya di dalam mimpi itu ada kaitannya dengan kemelut yang dialami desa Permai Jati saat ini. Mimpi itu terasa sangat nyata, sehingga mengundang rasa penasaran yang bergejolak hebat di dalam dada. Suara seruan azan pemanggil salat telah berkumandang tatkala Idris berjalan menuju masjid. Ia mempercepatkan langkah agar tidak ketinggalan. Setelah selesai mengambil air wudhu, ia pun melaksanakan salat subuh berjamaah. Idris mencari celah agar menemukan momentum yang tepat untuk berbicara dengan Arman, tentunya setelah selesai melaksanakan sembahyang subuh. Ia kemudian menghampiri Arman yang kala itu sedang tafakur melaksanakan zikir dengan takzim, namun ada keraguan untuk menegur terlebih dahulu, karena tak ingin mengganggu kehusukannya dalam melaksanakan puji-pujian kepada Tuhan. Momentum itu baru didapatkan tatkala semua aktivitas telah selesai dilaksanakan. Idris pun menceritakan semua apa yang dilihatnya di dalam mimpi tersebut pada Arman. Ia sangat yakin bahwa putra almarhum Haji Burhan itu bisa memberikan jawaban, agar pertanyaan yang bergejolak dalam dirinya bisa terjawabkan. Arman mengikut sertakan beberapa jamaah dalam diskusi tersebut, yang dinilai bisa menjaga rahasia. Ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari mimpi Kang Idris. Yang pertama, bisa jadi itu adalah bunga tidur saja. Kedua, apa yang dipikirkan oleh Kang Idris ada benarnya, mungkin saja itu semua adalah sebuah petunjuk yang datang melalui mimpi, ujar Arman, membenarkan pendapat Idris. Katakanlah mimpi itu adalah sebuah petunjuk. Lantas apa yang harus kita perbuat? Tanya Idris. Ia belum bisa tenang karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti tentang mimpi tersebut. Arman menganggukkan kecil kepala. Ia mencoba mengamati mimpi itu dengan sedikit pengetahuan yang diperoleh dari pondok pesantren. Kalau memang begitu, nanti malam kita harus mencari tahu siapa tiga orang misterius ini, ujar Alex memberikan pendapat. Iya, boleh saja, tapi jika benar itu adalah ulah manusia, untuk apa orang-orang ini membuat teror seperti itu? Bukankah perbuatan mereka hanya akan membuat masyarakat menjadi tidak tenang? Tanya Tono. Ia pun angkat bicara karena menganggap serius perihal ini, walau hanya sebuah mimpi belaka. Justru itu, kita harus bekerja sama. Malam nanti lakukan pengintaian agar dapat memergoki mereka. Lakukan aktivitas seperti biasa, jangan sampai memancing kecurigaan. Saya yakin ada konspirasi besar di balik semua kejadian ini. Apapun tujuannya, dan siapa yang menjadi dalangnya, ini adalah PR kita bersama. Sepertinya Marzuki sependapat dengan Idris. Ia yakin ada seseorang yang sengaja membuat kegaduhan, agar warga desa Permai Jati merasa tidak tenang. Semoga dengan cara seperti itu, kita bisa menemukan jawaban dari mimpi Kang Idris,
timpal Arman. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama, akhirnya diputuskan, nanti malam mereka akan membuat strategi untuk mencari kebenaran tentang 3 orang yang telah membuat resah warga di beberapa bulan terakhir ini. Suara rantai terseret dan gebrakan pintu harus segera diatasi. Idris yang lebih sering mengalami teror semacam itu, merasa sangat geram. Baiklah, kalau semua sudah sepakat, sebaiknya segera membubarkan diri. Bukan tidak mungkin ada yang mengetahui rencana kita, ujar Marzuki. Dan ingat, rahasiakan apa yang kita bicarakan pada siapapun. Bukan tidak mungkin, jika semua ini benar adanya, musuh akan mencurigai gelagat kita. Marzuki timpalnya lagi. Setelah menemukan kesepakatan bersama, mereka yang hadir membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Pagi itu aktivitas berjalan dengan lancar. Idris dan teman-temannya kembali kerja ke proyek. Namun untuk kali ini ia mendapatkan tugas yang berbeda. Dari sebelumnya menjadi pengaduk semen, sekarang mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kang Idris, hari ini, Akang dan Tono saya kerjanya masuk sore. Mandor Marzuki memberi mandat untuk Idris dan Tono menjadi security, menggantikan posisi yang selama ini menjadi tanggung jawab Tony dan Darwin. Memangnya Tony dan Darwin kemana, Pak? Tanya Idris, karena memang selama ini tugas itu menjadi tanggung jawab Tony dan Darwin. Tadi pagi saat hendak pergi ke proyek dan melintas di depan rumah Tony, istrinya bertanya. Dia bilang biasanya jam 5 subuh Tony sudah pulang ke rumah, tapi sudah hampir jam 7 pagi belum juga menampakkan batang hidungnya. Saya memberikan kesimpulan pada istrinya, mungkin Tony tertidur di proyek, sehingga pulang terlambat. Dan ternyata, saat saya tanyakan tentang Tony kepada Darwin, ia bilang tadi sore sekitar jam 10 malam, Tony berpamitan untuk pulang sebentar karena ada urusan yang harus diselesaikan, dan sampai saat ini belum juga kembali, ujar Marzuki. Ia tidak menyadari bahwa ada kejanggalan saat Darwin mengutarakan kalimat itu. Karena keberadaan Tony tidak diketahui, Marzuki memberikan tanggung jawab sebagai penjaga gudang material kepada Idris. Tugas ini memang memiliki tanggung jawab yang lumayan besar. Dulu sebelum Tony menjadi security, kerap sekali terjadi pencurian di proyek. Namun semenjak ia bekerja sebagai keamanan penjaga malam, pencurian alat-alat bangunan tidak pernah lagi terjadi. Kemana dia? Apa mungkin sesuatu telah terjadi padanya? Tanya Idris. Kepergian Tony yang secara misterius mengundang banyak pertanyaan. Marzuki menghela napas panjang, kemudian berkata, "Kita berdoa saja, semoga tidak terjadi apa-apa padanya." Idris mengaminkan dengan panjang ucapan sang mandor. Sesuai perintah dari Marzuki, ia pun pulang ke rumah dan nanti malam baru bekerja kembali. Tony adalah salah satu orang kepercayaan Kades Rusdi. Posisinya cukup krusial. Ia bertugas sebagai anggota keamanan yang khusus menjaga gudang material. Akibat seringnya mengalami kemalingan, hal itu memaksa pihak PT BMN agar meminta bantuan kepada kepala desa setempat untuk mengatasi masalah ini. Rusdi pun memberikan amanat itu pada Tony. Semenjak itu pula proyek menjadi aman dan tidak pernah lagi terjadi kebobolan di sektor gudang. Namun kepergiannya yang secara misterius dan tidak diketahui oleh seorang pun, mengundang banyak pertanyaan. Idris tipikal orang yang tidak mudah menyerah. Siang itu ia tidak langsung pulang ke rumah.
pria 3 orang anak itu mencari petunjuk dari informasi yang diperolehnya melalui kesaksian Darwin. Kali ini Darwin tampak aneh. Ia melirik ke arah kiri dan kanan. Sepertinya sedikit banyak dia mengetahui keberadaan Tony. Terlihat dari gelagatnya yang seolah ragu-ragu antara ingin bercerita dan tidak. Katakanlah apa yang kamu ketahui tentang Tony. Karena ini bukan masalah yang main-main, kejujuran darimu akan berperan penting untuk menyelamatkannya. Idris berupaya sebisa mungkin untuk mendapatkan informasi dari Darwin. Sebenarnya, Tony dijemput oleh 3 orang secara paksa. Seketika itu pula ekspresi wajah Darwin berubah menjadi sangat tegang. Keringat dingin mengucur deras membasahi tubuhnya. Idris terperangah mendengar penuturan Darwin yang mengatakan bahwa Tony dijemput paksa oleh 3 orang. Iya, terus, Idris semakin penasaran dengan penjelasan Darwin yang setengah-setengah itu. Akhirnya walau dalam keadaan tidak tenang, desakan Idris yang terus-menerus membuat Darwin menceritakan hal yang sebenarnya. Kejadiannya bermula, malam itu seperti malam sebelumnya, Darwin dan Tony masuk kerja dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. "Ton, aku ke proyek dulu." "Ya," ujar Darwin. "Mau ngapain ke proyek? Bukannya malam ini semua pekerja tidak ada yang lembur," jawab Tony. "Iya, aku mau cari papan bekas bangunan untuk memperbaiki dapur rumah yang telah rapuh," ujar Darwin. "Apa tidak sebaiknya meminta izin sama Pak Marsuki dulu? Takutnya malah kamu dituduh mencuri," jelas Tony. "Iya, tadi siang aku sudah minta izin sama Pak Marsuki." Darwin kemudian berlalu tanpa harus mendengar jawaban dari Tony lagi. Hanya ditemani cahaya senter ia pun segera bergegas menuju ke proyek. Jarak proyek dan gudang material tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 meter. Hanya saja letaknya yang berada di belakang, membuat Tony tidak bisa melihat aktivitas temannya itu. Setelah merasa semua yang dibutuhkan telah didapatkan, Darwin kemudian mengikat dan membawanya ke gudang dengan cara dipikul. Namun saat ia mulai berjalan ke arah depan, samar-samar indera penglihatannya seolah menangkap sekelebatan bayangan yang mengundang kecurigaan. Dengan rasa penasaran perlahan papan yang diambilnya barusan, diturunkan dari bahunya. "Astaga, itu kan Tony," Darwin membatin. Terlihat dari kejauhan Tony sedang berbicara dengan 3 orang berpakaian serba hitam. Orang-orang itu memiliki postur tinggi besar. Namun tidak lama dari perbincangan keempatnya, betapa terkejutnya Darwin tatkala melihat sebuah pukulan keras mendarat dengan sempurna di perut sahabatnya itu. Melihat Tony sedang tidak baik-baik saja, Darwin mencoba mengamati dengan seksama agar dapat mengenali siapa ketiga orang yang telah menganiaya temannya itu. Sungguh sangat disayangkan, karena kurangnya pencahayaan membuat ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa pelaku pengeroyokan brutal tersebut. "Itulah cerita yang sebenarnya, Kang," jelas Darwin dengan nada berat. "Apakah tidak ada pertanda agar dapat mengenali orang tersebut?" tanya Idris. Rasa penasaran kian berkecamuk di dalam dirinya. "Ada, Kang. Tidak hanya sampai di situ, aku juga mengikuti mereka dari kejauhan." Ciri-ciri ketiga orang tersebut, satu di antara mereka berkepala pelontos, dan satunya lagi berambut gondrong sebahu. "Sayangnya hanya 2 itu saja yang dapat aku lihat." Darwin kemudian menghentikan ucapannya karena merasa sakit di bagian perut. "Kamu lagi sakit?" tanya Idris tatkala melihat Darwin yang seolah menahan rasa sakit di bagian perutnya. "Tidak, Kang.
Hanya sakit perut biasa, jawab Darwin singkat. Kalau begitu aku pamit pulang dulu, terima kasih telah menceritakan kebenarannya. Ini akan menjadi informasi yang sangat penting untuk mencari keberadaan Tony. Idris kemudian beranjak dari tempat duduk, kemudian memutar sepedanya, dan memacu kendaraan beroda duanya. Jika mendengar penjelasan Darwin, apa yang dialami oleh Tony hampir semua kejadian ada kesamaan dengan petunjuk di dalam mimpinya. Setelah merasa Idris sudah menjauh, Darwin kemudian membuka sedikit bajunya. Terlihat sebuah lebam biru kebiruan di bagian perut, sepertinya sesuatu yang buruk telah menimpanya. Semoga Kang Idris tidak mengalami nasib yang serupa denganku. Maafkan aku yang telah berbohong kepada Pak Marzuki, itu semua demi kebaikan Bapak, gumam Darwin.